Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nuria Aziza, NIM 12210183049 dari Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan mengembangkan tentang profil bahan ajar. Profil bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu tentang kompetensi dasar 3.10, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu berkarya dengan teks eksplanasi. Bahan ajar yang akan saya kembangkan di sini yaitu bahan ajar menggunakan audio visual. Keunggulan bahan ajar yang saya gunakan yaitu 1. Bahasa yang saya gunakan untuk menerangkan materi lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 2. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Ketiga, terdapat contoh-contoh teks eksplanasi yang jelas dan detail. 4. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. 5. Bahan ajar ini lebih menarik karena terdapat gambar-gambar yang menarik untuk memperjelas suatu materi, sehingga membuat siswa tidak bosan. 6. Mengandung nilai-nilai positif yang dapat mengundang pemikiran dan pemahaman siswa. 7. Mendorong dan meningkatkan motivasi siswa, serta menanamkan sikap dan segi efektif lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. A. Pengertian teks eksplanasi. 1. Testuri mengatakan jika pengertian teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. 2. Menurut Mahsun, teks eksplanasi adalah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Baik pernyataan pertama maupun kedua sama-sama benar dan saling melengkapi satu sama lain. 3. Menurut bahasa, eksplanasi berasal dari gabungan dua kata, yakni teks dan eksplanasi. Teks artinya tulisan panjang dan eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris explain yang berarti menjelaskan, sehingga makna teks ini secara keseluruhan yakni sebuah teks yang fungsinya untuk memperjelas sesuatu yang bisa berupa apa saja. Yang keempat, menurut Kosasih, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Dari keseluruhan pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan. Selanjutnya yaitu B. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah dibuat dengan struktur sebab akibat, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Di dalam paragrafnya, struktur teks eksplanasi dibuat dalam 3 tahapan, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas atau sebab akibat, dan ditutup dengan interpretasi. 1. Pernyataan umum. Pada bagian ini, pernyataan umum harus memuat deskripsi umum mengenai topik yang sedang dibahas. Dalam pernyataan umum, penulis teks eksplanasi harus dapat mengenalkan peristiwa atau fenomena yang dibahas secara singkat namun jelas, enak dibaca, dan mudah dimengerti. 2. Deretan penjelas. Dalam teks eksplanasi ada bagian deretan penjelas dalam strukturnya. Di bagian ini, penulis mesti menyampaikan informasi tentang sebab akibat fenomena yang menjadi topik utama di dalam teks. Deretan penjelas harus disusun dengan baik, jelas, dan enak dibaca, untuk memudahkan pembaca mengenali peristiwa yang sedang dijelaskan. Oleh karena itu, dalam deretan penjelas ini terdapat urutan penjelasan dari awal sampai akhir. Kronologi dapat dijabarkan dengan request marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan urutan hal yang harus dijelaskan.
agar teks eksplanasi yang dijelaskan mengandung informasi yang tuntas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi merupakan bagian penutup yang tidak boleh ketinggalan oleh penulis. Dalam teks eksplanasi, interpretasi merupakan paragraf penutup. Pada bagian interpretasi, para penulis menuliskan kesimpulan atau intisari umum dari setiap deretan penjelas yang sudah dideskripsikan di paragraf sebelumnya oleh penulis. Penulis tidak boleh melewatkan satu pun paragraf dalam deretan penjelas tanpa interpretasi. Sementara itu, dalam penulisan interpretasi, penulis juga diharapkan dapat menghindarkan diri dari pembentukan opini pribadi. Penulis harus membuat kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang ditemukan. Selanjutnya yaitu C. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Fokus pada hal umum, generik, bukan berfokus partisipan, manusia, non-human partisipan. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. 2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. 3. Menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. 4. Menggunakan kalimat pasif. 5. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya yaitu indikator, kegiatan, dan rubrik penilaian pembelajaran dari kompetensi dasar 3.10. Kompetensi dasar 3.10 yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator yaitu 3.10.1 mampu mengidentifikasi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang didengar atau dibaca. 3.10.2 yaitu mampu menelaah bagian struktur teks eksplanasi yang didengar atau dibaca. 3.10.3 yaitu mampu menelaah ciri kebahasaan teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. 1. Membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 2. Mencermati berupa video fenomena alam berupa banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. 3. Masing-masing kelompok membuat teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. 4. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan dilakukan penilaian teman sejawat. Kemudian, guru mengevaluasi terhadap hasil yang telah dipresentasikan dan dinilai oleh teman sejawat tadi. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. 1. Aspek yang dinilai yaitu kelengkapan dan keruntutan struktur. Kriterianya sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi. Skor 3 jika sesuai dengan struktur teks eksplanasi. 2. Kurang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. 1. Jika tidak sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Yang kedua yaitu aspek yang dinilai adalah kemampuan penggunaan bahasa. Kriterianya sesuai dengan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Skor 3 jika sesuai dengan ciri kebahasaan teks eksplanasi. 2. Jika kurang sesuai dengan ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Jika tidak sesuai dengan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian yaitu tentang penghitungan skor. Skor akhir dihitung dengan rumus skor sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi oleh skor maksimal. Sekian, terima kasih dari penjelasan tentang pengembangan bahan ajar pada KD 3.10 mengenai teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.